Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adrati Sofia dan saya sendiri Zulnifa Daha akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, emosional, bahasa, dan komunikasi. Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan seperti sekolah dasar. Program pada pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang menentukan terbentuknya kepribadian anak. Proses pendidikan usia dini terjadi sejak anak dalam kandungan, masa bayi, hingga anak berumur kurang lebih 6 tahun. Karakteristik atau tujuan dari pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini. Yang pertama, karakteristik atau tujuannya yaitu anak usia dini bersifat unik. Maksudnya yaitu anak memiliki keunikan tersendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Yang kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial atau masa yang paling baik untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, anak usia dini bersifat relatif spontan. Maksudnya yaitu pada masa ini anak akan bersikap apa adanya dan tidak pandai berpura-pura. Yang keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan, tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya suatu tindakan. Yang kelima, anak usia dini bersifat aktif dan energik, yaitu anak usia dini selalu bergerak dan tidak pernah bisa diam kecuali sedang tertidur. Yang keenam, anak usia dini bersifat egosentris. Mereka cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Yang ketujuh, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedelapan, anak usia dini berjiwa petualang. Mereka ingin menjelajah berbagai tempat untuk memuaskan rasa ingin tahu tersebut. Dan yang terakhir, anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Selanjutnya, manfaat pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berbicara dan berbahasa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik. Yang keempat, mengembangkan kreativitas seperti bermain, bernyanyi, menyusun puzzle atau mewarnai gambar. Yang kelima, meningkatkan daya imajinasi, misalnya mendengarkan cerita, pengenalan tokoh pahlawan, atau pengenalan profesi. Yang keenam, memahami nilai-nilai penting dalam kehidupan, seperti nilai-nilai ketuhanan, kasih sayang, sopan santun, kebenaran, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas fisik, yaitu lebih banyak bergerak seperti senam, olahraga, bermain, menari. Yang kedelapan, mempersiapkan mental anak untuk menempuh pendidikan formal, seperti orang tua yang merasa sangat terbantu mempersiapkan anak untuk masuk sekolah dasar. Yang kesembilan, menumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan kognitif. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini. Kelebihannya yaitu mengenalkan dunia luar kepada anak selain rumah dan orang tua. Yang kedua, anak akan lebih siap menerima pendidikan ketika memasuki pendidikan taman kanak-kanak. Sedangkan kelemahannya yaitu bila anak sama sekali belum siap untuk sekolah, bisa jadi selama setahun tersebut dia hanya menangis saja. Dan pendidikan anak usia dini memang mahal biayanya sehingga tak semua orang tua mampu. Contoh dari pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini yaitu mempersiapkan anak usia dini menjelang mereka pergi ke sekolah atau pendidikan formal, sehingga mereka terbiasa untuk hidup dalam situasi yang berbeda dengan lingkungan keluarga. Selanjutnya, pendidikan luar sekolah untuk anak-anak. Pendidikan luar sekolah untuk anak-anak adalah pendidikan yang penerapannya pada anak usia pendidikan dasar. Pendidikan membiarkan pikiran anak-anak bersentuhan secara langsung dengan dunia luar, tanpa merasa terkekang oleh ruangan kelas. Karakteristik atau tujuan dari pendidikan luar sekolah untuk anak-anak yaitu yang pertama, mengenali potensi diri siswa baru.
Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan perilaku positif antara seperti kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman, dan persatuan. Manfaat dari pendidikan luar sekolah untuk anak-anak yaitu dengan adanya pendidikan luar sekolah untuk anak-anak ini dapat mengembangkan motivasi dan cara belajar efektif pada anak dengan menumbuhkan perilaku positif serta dapat beradaptasi dengan mudah di lingkungan baru. Kelebihan dan kelemahan dari pendidikan luar sekolah untuk anak-anak ini yaitu kelebihannya bersifat fleksibel, yaitu pengawasan yang berpusat dilakukan sesederhana mungkin. Program pendidikan luar sekolah untuk anak-anak ini lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, bukan mengutamakan kebutuhan penyelenggara. Dan pendidikan luar sekolah untuk anak-anak ini juga dapat menambah teman atau relasi di masa depan. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak meratanya tenaga pendidik atau pengajar kepada anak-anak atau pendidik yang kurang profesional. Contoh dari pendidikan luar sekolah untuk anak-anak ini yaitu penyelenggaraan program kelompok belajar paket A dan kepramukaan yang diselenggarakan untuk anak usia 7-12 tahun yang tidak memiliki kesempatan masuk sekolah dasar. Selanjutnya, pendidikan luar sekolah untuk remaja. Pendidikan luar sekolah sangat diperlukan seseorang individu lebih berdaya. Pada umur 13 tahun atau sekolah menengah pertama adalah masa remaja yang menuju masa dewasa, sehingga pembekalan ini sebaiknya diberikan agar masa depan lebih terarah. Selanjutnya, karakteristik atau tujuan pendidikan luar sekolah untuk remaja. Mengutamakan pengembangan bakat dan minat dan memiliki cakupan yang besar, di mana ilmu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat banyaknya jenis serta campur tangan berbagai lembaga. Sedangkan manfaat pendidikan luar sekolah untuk remaja yaitu tahu bagaimana cara menghadapi masalah secara wajar dan mampu menemukan solusi kreatif. Di sisi lain, jika dianalogikan, ini tidak ubahnya seperti penghubung semua mata pelajaran. Lalu fungsinya lebih disederhanakan agar dapat diaplikasikan selain di sekolah. Kelebihan dan kelemahan pendidikan luar sekolah untuk remaja yaitu pada masa remaja kelebihannya cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki daya ingat yang cukup kuat, mencari identitas diri dan mengembangkan potensi. Sedangkan kelemahannya mudah terpengaruh oleh orang lain atau mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pergaulan, pendidikan, waktu luang, kebebasan dari orang tua, atau bimbingan pembelajaran agama. Contoh dari pendidikan luar sekolah untuk remaja yaitu lembaga bimbingan belajar yang memberikan tambahan belajar untuk siswa sekolah yang tidak didapatkan di sekolah, atau contoh lainnya seperti kursus musik, kesenian, keolahragaan, dan kursus lainnya. Selanjutnya, pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. Pendidikan orang dewasa adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi orang dewasa dalam lingkungan masyarakat agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kualifikasi teknik dan potensi yang telah dimilikinya. Karakteristik atau tujuan dari pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa yaitu orang dewasa telah memiliki lebih banyak pengalaman hidup, yaitu menghubungkan pengalaman-pengalaman dengan konsep-konsep yang ingin dipelajari, serta menjadikan pengalaman sebagai sumber pembelajaran. Yang kedua, orang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Hal ini dikarenakan ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, orang dewasa telah memiliki banyak peran dan tanggung jawab, menyebabkan waktu belajar orang dewasa menjadi terbatas. Yang keempat, kurang percaya pada kemampuan diri untuk belajar kembali. Yang kelima, orang dewasa lebih beragama daripada orang dewasa. Yang keenam, makna belajar bagi orang dewasa. Yang ketujuh, beberapa asumsi dasar dan implikasinya terhadap belajar. Belajar orang dewasa ditentukan pada keterlibatan ego mereka dalam prosesnya.
Yang kedelapan, konsep diri, artinya orang dewasa memerlukan perlakuan yang sifatnya menghargai khususnya dalam pengambilan keputusan, karena orang dewasa merasa telah mampu mengatur dirinya. Yang kesembilan, pengalaman. Setiap orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda akibat kehidupan masa mudanya. Dan yang terakhir, kesiapan untuk belajar. Orang dewasa mempunyai masa kesiapan untuk belajar. Masa ini akibat dari peranan sosialnya. Selanjutnya, manfaat pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. Yang pertama yaitu membantu melakukan penyesuaian psikologis dengan kondisi sosial. Yang kedua, melengkapi keterampilan yang diperlukan untuk menemukan dan memecahkan masalah yang menekankan pemecahan dengan keterampilan bukan isi. Yang ketiga, menolong merubah kondisi sosial orang dewasa. Yang keempat, memberi bantuan agar orang dewasa menjadi individu yang bebas dari otonom. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. Kelebihannya yaitu pembelajaran orang dewasa dalam kerangka pembangunan atau realisasi pencapaian cita-cita pendidikan seumur hidup dapat diperoleh dengan dukungan konsep teoritik atau penggunaan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kelemahannya yaitu bagaimana mungkin seorang siswa yang tidak terlalu memahami tentang luasnya ilmu kemudian dibebaskan memilih apa yang mereka sukai. Contoh dari pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa ini yaitu pada BLK yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Dan contoh lainnya seperti terdapat banyak program yang menjadikan orang dewasa sasarannya bagi mereka yang belum berkesempatan mendapatkan pendidikan sebelumnya. Pada pendidikan formal ada pendidikan kesetaraan seperti program paket A, B, dan C. Selanjutnya, pendidikan luar sekolah untuk usia lanjut atau lansia. Pendidikan lanjut usia atau lansia merupakan sebuah rangkaian proses pembelajaran, latihan, dan bimbingan bagi warga belajar lanjut usia yang meliputi yang pertama, pengalaman belajar pada masa lalu yang dimiliki warga belajar. Yang kedua, penguasaan varian-varian pengalaman belajar yang telah dimiliki. Yang ketiga, landasan belajar bagi usia lanjut. Dan yang terakhir, gaya belajar dan usia lanjut. Selanjutnya, karakteristik atau tujuan dari pendidikan luar sekolah lansia. Yang pertama yaitu perbedaan orientasi terhadap pendidikan dan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan orang lansia. Yang kedua, akumulasi pengalaman orang-orang lansia dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kecenderungan kursus seperti metode, konsep, dan model pendidikan untuk lansia. Manfaat pendidikan luar sekolah untuk lansia yaitu memberikan kegiatan pendidikan untuk lansia agar tetap aktif dan lebih sehat. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lansia, baik secara fisik maupun psikis. Yang ketiga, memberikan hubungan sosial yang lebih baik dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan emosional bagi lansia. Kelebihan dan kelemahan dari pendidikan luar sekolah untuk orang lansia yaitu kelebihannya bagi lansia yang belum mengalami demensia atau Alzheimer, ini dapat memberikan aktivitas otak untuk tetap bekerja dan menunda demensia atau Alzheimer. Dan pada kegiatan pembelajaran terdapat sosialisasi yang bertujuan agar para lansia tidak kesepian dalam hari-harinya. Sedangkan kelemahannya yaitu sulitnya menghubungkan pelajaran yang telah diterimanya. Contoh program pendidikan luar sekolah untuk lansia yaitu program pemberdayaan masyarakat, khususnya lansia pada kesehatan, keagamaan, sosial, dan budaya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.